Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tip Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan ya Allah curahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu masjid daripada masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Arba'in An-Nawawi. Kita sampai hadis yang ke-10. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadisul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulan yutilu safar ash'atha akhbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa khudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-10 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib, maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali hal yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bima amara bil mursalin, sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu, makanlah minat thayyibat, dari hal yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari hal yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula, kemudian beliau menyebutkan ada seorang laki-laki yang yutilu safar, melakukan perjalanan yang jauh, ash'atha akhbaro, rambutnya kusut penuh dengan debu, yamudu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbku. Wa mat'amu haram, sementara makanannya haram. Wa masrabu haram, minumannya juga haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa khudiya bil haram, dan kenyang dengan perkara yang haram. Khudiya di sini maknanya adalah suplemen, ya, atau makanan tambahan, ya. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini Syekh Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis ini beberapa poin. Poin yang pertama, beliau menyampaikan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib, maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali hal yang baik.
Maka ini menunjukkan bahwasanya termasuk daripada asma'illah, termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah At-Thayyib. Jadi At-Thayyib termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Maka di antaranya adalah nama At-Thayyib. Allah adalah maha baik. Wa yaqbalu minal amali ma kana mawsufan bithayyib, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan yang ketika amalan itu disifati dengan thayyib, amalan yang disifati dengan baik. Wa huwa amun fi jamil a'mal, dan ini sifatnya umum dalam semua amalan-amalan apapun itu. Wa min al-kasbu, di antaranya adalah penghasilan. Maka penghasilan harus sesuatu yang baik. Fala ya'malu al-mar'u illa sholihan, begitu pula seseorang tidaklah bekerja kecuali hal yang baik. Wala yaktasibu illa thayyiban, begitulah tidaklah dia cari penghasilan kecuali dari hal yang baik. Wala yunfiqu illa minat thayyib, begitu pula tidaklah seorang itu berinfak sedekah kecuali dari perkara yang baik. Ini di antara poin pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, di antaranya adalah Thayyib, Allah Maha Baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik, entah itu dari penghasilan, dari amalan, dari infak, sedekah, ataupun yang lainnya. Poin yang kedua, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil al-mursalin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana pula Allah juga memerintahkan kepada para rasul. Dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusul, ini perintah kepada para rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Allah merintahkan kepada para rasul untuk makan dari hal yang baik-baik, hal yang halal, wa'malu sholihan, dan beramal kebajikan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah mengatakan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah dari hal-hal yang baik, hal-hal yang halal, ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Fil ayataini amaral mursalin wal mursal ilaihim bil akl minat thayyibat. Maka dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul dan juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk makan dari hal-hal yang baik, hal-hal yang halal. Kama anal mursalin la yaquluna illa thayyib fa inna ala atba'ihim la alla yaqulu min illa thayyiban. Sebagaimana para rasul tidaklah mereka makan dari hal yang baik, maka sesungguhnya pengikut mereka, siapa? Orang-orang beriman, alla yaqulu illa thayyiban, hendaknya dia tidak makan kecuali dari hal-hal yang baik. Maka poin yang kedua ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul dan juga orang-orang yang beriman untuk makan dari hal-hal yang baik, hal-hal yang halal. Ketika Allah memerintahkan kepada para rasul, maka kita sebagai pengikutnya harus mengikutinya untuk makan dari perkara-perkara yang baik. Poin yang ketiga, thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha akhbar yamudu yadi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram fa khudh bil haram fa anustajabulah. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang yang melakukan yutilu safar, melakukan perjalanan jauh, as'atha akhbaro, rambutnya kusut masai, penuh dengan debu. Yamudu yada ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengatakan berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku.
wa mat'amu haram, sementara makanan dia adalah haram, wa masyrabu haram, minumannya juga haram, wa malbasu haram, pakaiannya juga haram, wa khudya bil haram, ya, dia kenyang dengan perkara yang haram, fa ana yustajabulah, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Lama bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah la yaqbalu ila thayyiban wa anna al-mursalin wal mu'minin umiru bil akli minat thayyibat, bayyana ana minan nas man yukhalifu hadzal maslak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah memiliki sifat atau memiliki nama At-Thayyib, Allah menjelaskan Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik, dan Allah juga memerintahkan kepada para rasul dan orang beriman untuk makan dari hal-hal yang baik. Maka Rasulullah menjelaskan di antara manusia ada yang menyelisihi cara seperti ini. Cara apa itu? Mereka makan dari perkara-perkara yang haram. Fala yakunu aklu thayyiban. Apa di antara penyelisihan mereka, di antara sebagian manusia, mereka makan dari hal yang tidak baik. Bal ya'madu ila iktisabil haram, bahkan mereka mencari penghasilan yang haram, wastimalihi fi jami' su'unihi, dan mereka mempergunakan dari hasil yang haram tadi dalam semua urusannya, dari makannya, pakaiannya, ataupun perkara-perkara yang sifatnya suplemen ataupun ketika seorang itu sakit, ya mungkin dia minum obat atau vitamin atau yang lainnya, maka masuk di sini. Wa anna dzalika min asbabi adami qabuli du'ai. Ketika seseorang makan dari perkara yang haram, minum, pakaian ataupun sesuatu yang masuk ke dalam perutnya adalah perkara yang haram, maka hal itu termasuk sebab tidak dikabulkannya doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang haram itu ada beberapa jenis. Pertama, haram secara zatnya, ya, entah itu khamr, ya, kemudian babi ataupun yang lainnya. Yang jelas-jelas adalah perkara haram, secara zatnya haram. Ada juga haram adalah cara mencarinya. Zatnya halal, tapi cara mencarinya dengan cara mencuri, mengambil hak orang lain, menipu, ataupun yang lainnya, ya. Atau juga dengan perkara-perkara yang riba, dia bekerja di perkara-perkara yang mungkin ribawiyah, ya, maka ini adalah termasuk perkara-perkara yang haram, ya. Makanya di antara ada 3 jenis perkara yang haram, secara zatnya, kemudian cara mencarinya, atau memang dia bekerja dari tempat-tempat yang sifatnya adalah ribawiyah ataupun yang sejenisnya. Oke. Maka penghasilnya haram, kemudian dia gunakan dalam semua perkaranya, dari makan, minum, pakaian ataupun yang lainnya, maka itu termasuk sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makauni atabi asbai qabul doa. Padahal dalam hadis tadi, laki-laki tadi, dia juga melakukan sebab diterimanya doa. Di antaranya adalah dia dalam keadaan safar, ya, safar yang panjang, ya. Maka dalam hadis yang lain, salatu da'watin mustajabun la yuraddu, atau la syaka la yuraddu. Ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-safar, orang yang sedang melakukan safar, ya. Maka laki-laki tadi sebenarnya melakukan di antara sebab-sebab dikabulkannya doa, waktu-waktu dikabulkannya doa, di antara adalah safar. Sebenarnya menjelaskan safar di sini ada safar dalam ketaatan, gitu ya. Safar ketika safar melakukan sebuah ketaatan, entah itu mungkin haji, umroh, silaturahmi ataupun yang lainnya yang sifatnya adalah taat, ya, maka termasuk waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkannya
doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaul asy'atsa akhbaro. Yang kedua, dalam keadaan betul-betul sangat butuh, ya, sangat genting, ya, dia betul-betul sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat sederhana. Ditunjukkan oleh rambutnya kusut penuh dengan debu, menunjukkan sederhana orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wa kaunu yamudu yadai ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya, ya, dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa kaunu yunadillah birububiyah. Dia berwasilah dengan menyebut rububiyah, nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi. Ya. Ma'il hayy ala Rabbi bi tikrari dzalik. Dia sangat butuh sehingga dia mengulanginya. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, maka laki-laki tadi, ya, sebenarnya melakukan di antara sebab-sebab dikabulkannya doa, safar, ya, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian berwasilah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bersama dengan itu ternyata makanan yang dia makan, minuman, pakaian ataupun sejenisnya ternyata berasal dari perkara yang haram. Fa ana yustajabulah. Maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Maknanya ibtiad, jauh sekali, nggak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di situ didapati sebab yang menghalangi dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini di antara beberapa poin yang beliau jelaskan tentang hadis yang ke-10 ini. Kemudian faedah dari sini pertama adalah ana min asma'illah at-thayyib wa makna al-munazzah anin naqais. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah at-thayyib. Apa maknanya? Al-munazzahu anin naqais. Yang munazzah, disucikan dari kekurangan dan aib. Itu makna at-thayyib adalah al-munazzahu anin naqais. Allah dijauhkan, disucikan dari sesuatu yang naqais, sesuatu yang kurang, aib ataupun cacat. Maka Allah adalah Maha sempurna. Wa ana min sifatihi, maka termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib, baik. Karena setiap nama itu pasti mengandung di dalamnya sifat, ya. Seperti at-thayyib, Allah Maha baik, maka berarti sifat Allah adalah baik. Sebagaimana Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman, ya. Maka sifatnya adalah rahmah. Allah As-Sami, Maha mendengar, maka sifat Allah adalah As-Sam'u, mendengar. Al-Basir, ini sifat Allah, Maha melihat, maka sifatnya Allah adalah melihat. Jadi setiap nama itu pasti terkandung di dalamnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, an 'alal muslim ayyatiya bithayyib minal amal wal makasib. Kewajiban seorang muslim hendaknya dia melakukan atau mendatangkan hal-hal yang baik, ya, entah dalam beramal atau dalam bekerja mencari penghasilan. Hendaknya dari hal-hal yang baik. Kemudian faedah yang ketiga, anna shadaqah la tuqbal illa min malin halal. Bahwasanya sedekah ataupun infak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari harta yang halal. Dari harta yang halal. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqbalullahu salatan bi khairit tuhurin wala sadaqatan min khululin, rawahu Muslim. Dan telah sabit sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salat seseorang bi khairit tuhurin, tanpa dia bersuci. Seseorang itu salat tanpa bersuci, tanpa berwudu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala shadaqatan min khulul, dan Allah juga tidak akan menerima sedekah infak min khulul. Khulul ini secara asal adalah seorang yang mengambil ghanimah tapi belum dibagi ketika di medan perang,
kemudian dia mendapatkan ghanimah belum dibagi kok dia sudah mengambil, namanya harta ghulul. Namun para ulama menjelaskan secara umum min ghulul adalah harta yang haram. Maka Allah tidak akan menerima sedekah infak dari harta yang haram. Entah haram secara zatnya, haram cara mencarinya, atau haram ya cara mencarinya. Maka ini adalah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, tafaddulullahi 'ala ibadi bin ni'am wa amruhum bi ayyakul minat thayyibat. Allah memberikan karunia kepada para hambanya dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Ya. Wa amruhum, dan Allah memerintahkan kepada mereka bi ayyakulu minat thayyibat. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk makan dari hal-hal yang baik, hal-hal yang halal. Kemudian faedah yang kelima, anna aklal haram min asbabi adami qubuli doa. Bahwasanya makan perkara yang haram di antara sebab tidak dikabulkannya doa. Ini di antaranya. Dan di sana masih banyak ya, di antara sebab-sebab tidak dikabulkannya doa ataupun mawani tidak dikabulkannya doa. Selain dari perkara yang haram tadi, di antara dia tergesa-gesa ya. Dia sudah mengatakan saya berdoa, saya sudah berdoa berkali-kali tapi Allah tidak mengabulkannya. Ini adalah termasuk istijal ya. Kemudian ketika dia berdoa untuk memutus hubungan silaturahmi, ini juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ataupun hal-hal yang lain. Tapi pada intinya dalam hadis ini membahas tentang di antara sebab tidak dikabulkannya doa adalah ketika seorang itu aklul haram, makan dari perkara-perkara yang haram. Faedah yang keenam, ana min asbabi qubuli doa as-safar. Bahwasanya termasuk sebab diterimanya doa adalah as-safar ya, dalam keadaan bersafar ya. Safar dalam keadaan taat ya, entah silaturahmi ya, atau mungkin haji umroh atau hal yang lainnya sifatnya adalah taat. Karena mungkin di sana ada yang seorang itu melakukan perjalanan tapi adalah dalam hal maksiat. Wa qulu da'i asy'atha akbar, dan juga di antara dikabulkannya doa adalah keberadaan seseorang itu asy'atha akbar, dalam keadaan kusut masai. Maknanya orang sederhana, sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketujuh, ana min asbabi qubuli aidan raful yadaini bidoa. Bahwasanya tidak antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan ini di antara sebabnya. Faedah ke-8, ana min asbabi aidan at-tawassul bil asma. Bahwasanya di antara sebab-sebab juga dikabulkan doa bertawasul, wasilah ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi dia menyebut ya Rabbi, ya Rabbi, atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Ghaffar ighfirli, ya Razzaq urzuqni, ya kan? Ya Rahman irhamni, atau yang lainnya dengan wasilah perantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-9, ana min asbabi al-ilha 'ala Allah taala. Termasuk sebab dikabulkannya doa adalah ketika seorang itu betul-betul dalam keadaan genting ya, dalam keadaan betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema muslimin rahimakumullah, ini diantara beberapa poin, beberapa faedah yang disampaikan oleh pensyarah Syekh Muhammad Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala. Mungkin ini dapat kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kurangnya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.